Selamat datang di Datascript Product Review. Di sini kita akan membahas berbagai produk-produk yang didistribusikan oleh PT Datascript. Pada tayangan perdana ini, kami akan membahas produk Dell All-in-One PC. Telah hadir bersama saya Pak Marcelinus Chai, selaku Division Manager PT Datascript yang menghandle produk Dell ya Pak. Ya, selamat siang Deo. Ya, baik Pak. Gimana Pak Marcel kabarnya nih? Baik banget puji Tuhan. Kita langsung masuk ke reviewnya ya Pak. Pertama mungkin bisa dijelasin dulu nih produk Dell ini asalnya dari mana sih? Dan juga produk Dell yang didistribusikan oleh PT Datascript itu ada apa aja gitu, ya. Oke. Nah, thank you Wok. Jadi Dell sendiri itu asalnya dari Amerika Serikat. Jadi Dell merupakan perusahaan Amerika Serikat yang memang sudah membuat PC itu lama sekali. Sudah bertahun-tahun lamanya. Cuma memang kenapa beberapa tadi Dewo bilang mungkin beberapa masih yang belum familiar gitu kan. Karena memang kebanyakan pengguna Dell itu untuk korporasi dan juga enterprises. Makanya kalau di kalangan consumer agak jarang terdengar. Tapi bukan berarti sebenarnya orang retail di home user itu tidak menggunakan Dell. Karena biasanya kalau di kantor mereka menggunakan Dell, biasanya udah nyaman pakai Dell dan pasti kan ada alasan kenapa sih saya di kantor kok pakai Dell. Karena kantor saya kan nggak mungkin asal pilih nih dan ternyata wah bagus nih. Iya berarti di istilahnya di kantor tuh pakai Dell berarti udah nyaman nih. Betul. Udah enak pakai Dell, di rumah pakai Dell aja. Pakai Dell aja gitu kan. Sama, saya beli gitu. pakai Dell juga deh karena kan handal kan biar one ekosistem sendiri mereka lebih nyaman pakai itu. Nah, tapi memang kalau di consumer itu tadi kurang familiar karena kebanyakan di korporasi dan di enterprise. Nah, produknya ada apa saja sih? Nah, produk-produk yang dipasarkan oleh PT Datascript per Januari 2022 saat kita ditunjuk menjadi distributor untuk Dell Consumer Product, itu antara lain kita memasarkan PC desktop, kemudian PC all-in-one, ini yang ada di depan kita, tentunya notebook laptop, ya kan, notebook dan laptop sama saja ya, kan banyak aja yang fanboy jawabnya notebook laptop gitu kan ya. Hampir mirip-mirip lah gitu. Iya, karena kan barang yang sama sebenarnya gitu loh. Nah, terus kemudian ada juga monitor. Nah, yang ada di depan kita ini adalah PC I/O terbaru dari Dell yang menggunakan prosesor terbaru juga untuk sebuah I/O, yaitu sudah menggunakan AMD Ryzen dengan codename Barcelo gitu. Berarti mungkin untuk teman-teman yang tadi kenapa bingung, I/O itu singkatan ya Pak Marcel? Iya, singkatan. All-in-one PC biar nyebutnya gampang aja gitu. All-in-one karena nggak ada towernya, Mas Dewo. Jadi sudah all-in-one sudah di dalam. Jadi towernya sudah nggak pakai tower, di dalam ini sudah RAM-nya ada di sini, kemudian juga processing unitnya ada di sini, CPU-nya ada di sini, prosesornya ada di sini ya kan tadi. Kemudian juga ada hard disk semuanya, SSD-nya juga semua sudah dikemas dengan apik, cakep jadi satu. Ya kan? Udah jadi kayak orang lihat kayak monitor ya. Padahal mikirnya pasti orang yang baru pertama lihat ini monitor, tapi begitu dinyalain loh kok ada Windows-nya gitu kan. Tapi nggak salah Mas Dewo. Kenapa kalau dibilang ini monitor? Karena memang selain fungsi PC-nya, AIO 5415 ini juga bisa digunakan sebagai monitor. Ini layarnya juga 24 inch Mas Dewo. I think more than enough ya kalau kita pakai itu ya, udah enak. Bedanya pasti banyak yang bingung nih. Apa sih bedanya Dell AIO ini dengan PC yang kayak kita mungkin ada PC terus monitor gitu. Bedanya apa sih Pak? Tadi satu hal adalah ringkes Mas Dewo. Jadi nggak perlu ada PC tower di bawah atau di atas, entar kabelnya ke sana kemari. Belum lagi kita butuh colok flash disk ya kan. Kita butuh colok port apapun, kita perlu nungging-nungging Mas Dewo ya. Kalau ini kan nggak, semuanya sudah tersedia rapi di sini. Tuh. Nah, ini juga ada satu yang menarik Mas Dewo. Ini ada webcamnya hidden. Wah, ini saya baru tahu loh. Kalau udah dari tadi produknya. Jadi kan karena mungkin ditaruhnya di apartemen, sekarang kan orang trend living place-nya juga kan space-nya nggak butuh besar-besar ya orang sekarang ya. Di apartemen atau di rumah yang nggak luas. Jadi ruang kerja, ruang bermain di tempat yang sama. Kan kalau kita lagi handukan kan nggak enak ya Mas Dewa ya. Kasihan yang lihat soalnya. Bukan kita, kasihan yang lihat gitu. Kalau laptop kan monitor kameranya ada terus. Kalau ini kan saat kita nggak pakai, ini udah nggak usah takut lah.
sekarang kan banyak konspirasi, lagi dilihatin lu sama siapa Bjorka atau apapun itu kan. Nah kalau ini kan nggak, bisa tinggal dimasukin, dikeluarin. Gitu Mas Dewo. Gila, ini apa ya? Kayak tersembunyi gitu Tersembunyi, ya, Pak Marcel. tersembunyi. Saya juga kaget loh. Lihat kayak gini. Iya. Oke, jadi bisa dibilang udah pasti IO Dell ini yang pasti lebih ringkas. Itu yang paling utama. Nah terus habis itu jadi kita juga nggak butuh boxes yang gede juga kayak yang tadi Pak Marcel bilang kan ya. Nah terus abis itu pakai meja kecil ini aja kan nih. Iya bisa, ini bisa kerja nih. Tinggal menyesuaikan kursinya aja iya, kan. Iya betul. Bisa buat kerja. Kalau untuk yang di depan kita nih, ini tuh tipe apa sih Pak Marcel? Ini PC Dell IO 5415 yang sudah menggunakan konfigurasi Ryzen 5 seri 5. Jadi karena ada dua yang kita pasarkan di Indonesia Mas Dewo. Ada yang seri 5 menggunakan Ryzen 5, ada yang menggunakan Ryzen 3. Nah yang kita tampilkan di sini flagshipnya karena yang paling tinggi Ryzen 5. Tapi baik yang Ryzen 3 maupun yang Ryzen 5 itu keduanya sudah menggunakan AMD Ryzen yang generasi kelima, seri 5, seri 5000 lah. Masuk yang terbaru lah ya, generasi terbaru. Ini kan, dan gitu. Ini baru kita pasarkan di Indonesia itu bulan Agustus 2022. Jadi masih fresh banget. Dan bisa dibilang IO Dell ini satu-satunya yang memakai prosesor dengan satu-satunya belum tahu nih, karena kan gitu. Teman-teman akan nonton ini kan di kanal YouTube kita ya, bisa aja kan udah berbeda. Tapi hingga video ini dibuat saat ini baru dia aja sih. Gitu. Yang saya tahu ya, saya tahu dia menggunakan Barcelo ini pionirnya. Gitu. Jadi namanya Barcelo ya. Barcelo. Codename-nya Barcelo. Oh ya? Barcelo. Nah. Barcelona. Kakinya aja udah beda Mas Dewo. Kalau Mas Dewo coba jelajah di online shop, kelihatan rata-rata kan pakai kakinya di tengah ya. Kalau ini udah mengadaptasi smart TV. Jadi orang sekarang kan nyaman nonton TV di rumah, smart TV ya. Gitu. Terus kalau untuk layar ini udah IPS belum sih Pak? Layarnya ini sudah IPS gitu loh. Gitu. Nah terus kalau layarnya ini kan Full HD ya? Ya. Sudah Full HD dan juga keunggulannya yang paling mencolok banget tuh apa sih Pak? Maksudnya mungkin dari prosesornya yang cepet banget gitu. Kalau prosesor kan AMD orang udah tahu ya, karena bukan prosesor mainstream Mas Dewo. Jadi AMD punya tempat tersendiri di hati para saya bilangnya apa ya, bukan gamers hardcore tapi juga bukan mereka yang hanya ngeliatin Office aja. Jadi mereka nih yang in between lah gitu loh. Karena orang mau something powerful pasti udah taunya AMD lah ya. Dari bentuk dan desain nih Pak Marcel, ini kan bentuknya bisa dibilang unik lah ya. Dari apa sih? Dari kakinya, stand-nya aja. Tadi saya kira ini kebalik loh. Oh ya? Enggak, ini enggak kebalik kok. Karena kalau kebalik dia harusnya nggak ceklik di belakang. Gitu. Unik gitu loh, maksudnya nggak cuman mikirin soal spek, nggak cuma mikirin soal fitur-fitur, tapi dia juga sampai mikirin ke body-bodinya gitu. Jadi karena orang lihat ini jadi keren ya, bener-bener gitu. Dipajang di mana juga jadi kelihatan keren gitu. Betul, karena gini, buat Dell sendiri itu yang bikin beda Dell dengan brand lain kan, karena dari awal kita mendistribusikan produk ini, prinsipal pun tidak menekankan mengenai market share. Jadi bukan sekedar bikin banyak, enggak. Karena oleh karena itu mereka benar-benar bagaimana bisa memuaskan para penggunanya. Karena kalau enggak kan brand image-nya mereka pun akan drop. Karena kalau adu banyak, saya rasa itu sudah ranahnya brand lain. Kalau untuk Dell mereka lebih fokus ke tadi bagaimana mempertahankan brand image mereka dan juga kepuasan para usernya sendiri. Iya, jadi kalau orang ngelihat ini misalnya produk Dell gitu ya, pakai Dell ya gitu, jadi udah ada kayak melebeli kalau pakai Dell tuh ini loh gitu. Gitu ya. Ini juga speakernya Mas Dewo. Ini loh yang ini tadi speaker juga. Ini speaker berarti ya, data viewers buat yang bingung ini apa sih? Ini itu speaker gitu. Speaker. Dan tadi sebelum kita syuting kita udah sempet sudah coba sudah dengar dan suaranya tuh bagus banget sih. Bagus. Memang tentu nggak sekeren speaker aktif ya, tapi saya jamin lebih keren daripada speaker built-in lainnya. Untuk ukuran speaker built-in ini keren banget. Enak banget. Empuk, suaranya enak. Nggak pecah-pecah. Nggak pecah. Ya. Bassnya juga ada. Betul. Gitu. Nah ini logo ini Mas Dewo, ini artinya very low blue light. Jadi cahaya birunya tuh sangat rendah. Karena kan kalau kita bekerja sekarang bisa dibilang setiap orang itu kan hidup di dua dunia ya. Benar. Dunia maya dan dunia nyata gitu. Dunia maya ini dalam arti kata
digital. Nah, bayangkan mata kita, screen time orang tuh sekarang tuh setiap Berjam-jam harinya tuh gitu ya. berjam-jam Mas Dewo. Nah, kalau kita dihajar paparan yang terlalu intens, tentunya kan nggak gitu bagus ya. Nah, dengan ini, dengan sudah tersertifikasi dengan low blue light, tentunya si user akan jauh lebih nyaman dan bisa bekerja lebih lama. Lebih produktif lah ya. Lebih produktif, betul. Punya pilihan tadi Ryzen 5 dan Ryzen 3 ya. Ya. Nah gitu berarti, tapi kalau untuk dari sisi apa ya, powerful itu juga nggak beda terlalu jauh ya? Lumayan Mas Dewo, lumayan. Lumayan. Tapi memang nggak sejauh langsung ke Ryzen 7 gitu kan. Nah kalau kenapa kita menyediakan dua? Karena kan tentunya kita mesti juga menjawab kebutuhan mereka yang punya affordability. Nah itu, tadi kan kita ngomong prosesor, ngomong soal pokoknya daleman lah, jeroan ya. Terus tapi mungkin ada yang lupa kita bahas nih Pak, untuk storage. Untuk penyimpanannya. Ya. Itu kayak gimana? Sama jawabannya tadi kayak prosesor kan, kita pengen bikin versi yang ekonomis juga, versi yang terjangkau. Tapi don't worry ya teman-teman ya. Jadi form factor-nya itu exactly the same. Form factor itu maksudnya fisiknya, ukurannya exactly the same. Baik yang konfigurasinya menggunakan R3 maupun menggunakan R5. Saya singkat ya, Ryzen 3 dan Ryzen 5. Bedanya tadi prosesornya, kemudian adalah dari sisi kapasitas storage. Ryzen 5 yang ada depan kita ini storage-nya sudah menggunakan SSD, kapasitasnya 512 GB. Kalau yang Ryzen 3 itu kapasitasnya 256 GB. Gitu. Yang penting tuh SSD. Karena semua SSD. Karena butuh cepat kan. Ya, sesuatu SSD karena memang menjanjikan yang kecepatan cepat lah, betul. Gitu kan. Nah, oke. Nah, terus kalau dari segi port tadi udah sempat dibahas sedikit ya Pak Marcel. Portnya ini banyak banget. Mungkin kita nggak bisa nunjukin secara detail ya portnya ada apa aja nih. Tapi yang pasti saya bisa jamin ini portnya banyak banget. Ada 2 port HDMI. Kita bacain ini ada 2 port HDMI, dua port USB. Kemudian ada buat port SD card, USB Type C. Nah, jadi sudah komplit kayaknya sih. Butuh apa lagi sih? Dan ini kelihatan kabel manajemennya jadi rapih. Iya, betul. Jadi nggak colok sana, colok sini. Iya, kalau tower kan kabelnya kayak kabel monitor, kabel HDMI, kabel mouse, kabel power keyboard, monitornya, gitu, kabel power desktopnya, ya kan. Itu rempong lah. Jadi saya juga ngelihatnya kalau dari depan gitu ya, kita ngelihat rapih, keren gitu keren. ya. Dan tentu sama kayak bentuknya yang ringkas, power usage-nya juga kecil banget Mas Dewo. Jadi kalau yang tadi saya sempat bilang kan, zaman sekarang orang tinggalnya kan nggak butuh space gede-gede ya, gitu loh. Jadi untuk powernya pun dia nggak makan daya yang terlalu tinggi. Karena kalau kita di apartemen mungkin kapasitas listrik 1.300 atau 2.200. Rata-rata ya. Iya, nah kalau sehari kerja 8 sampai 10 jam, mainnya 4 jam, ya kan lumayan ya powernya sendiri Mas Dewo. Jadi kalau ini cukup, cuma power consumption very small, gitu, rendah sekali. Lalu selain dari hemat listrik, terus juga spesifikasinya juga tadi udah kalau kita bayangin, wah gila ya dengan bentuk yang ringkas kayak gini mendapatkan spesifikasi yang udah mumpuni banget lah. Intinya ini cocok buat semua kalangan ya, Pak Marcel. Cocok. Jadi untuk teman-teman DataScript viewers yang punya small business atau home office gitu ya, dan untuk anak-anak sekolah yang tadi Pak Marcel bilang itu cocok banget ya. Mahasiswa apalagi kan gitu. Bisa juga buat mahasiswa gitu. Iya, buat di kosan. Bawanya juga nggak ribet gitu ya kan. Kalau untuk yang paling penting nih, salah satu yang paling penting pasti orang semua bakal nanyain garansinya itu gimana sih Pak? Ya, jadi untuk produk-produk Dell yang dipasarkan oleh oleh PT DataScript di Indonesia, salah satunya juga termasuk PCIe ini, itu mendapatkan premium support. Jadi kalau di Dell tuh di Indonesia tuh ada basic support, Pro support, dan kemudian ada premium support. Nah, premium support ini artinya Mas Dewo itu 24 jam sehari dan termasuk onsite support tanpa tambahan biaya. Jadi Mas Dewo di seluruh Indonesia itu Mas Dewo selama ada kode posnya ya gitu. Selama ada kode posnya seluruh Indonesia itu masuk dalam jangkauan after sales-nya Dell. Misalnya Mas Dewo rusak di Mas Dewo di Jakarta, terus Mas Dewo lagi pergi jalan-jalan nih ke Aceh misalnya gitu kan, Mas Dewo harus kerja di sana, bukan jalan-jalan, kerja sebulan, kerja terus rusak. Nah Mas Dewo mikir gimana kirim ke Jakarta buat servis ya, nggak perlu pusing, Mas Dewo tinggal telepon, ada layanan premium supportnya, setiap user pembeli akan dikasih tahu, terus kemudian Mas Dewo kontak,
mereka kan coba bantu pandu by phone. Kalau setelah dipandu ternyata masih belum solve, mereka kan izin. Boleh saya remote Pak? Misalnya, oh enggak nih privacy, nggak boleh dong di remote desktopnya gitu ya, dari jauh gitu ya. Iya, nggak boleh dong ini privacy gitu kan. Ya udah kita atur onsite support ya Pak, kita janjian. Nah kan kadang Mas Dewo nggak bisa berarti walaupun butuh ya udah besok pagi ya gitu kan, nggak bisa. Mas Dewo juga ada jadwal kan, Mas Dewo bilang saya nggak bisa besok, saya maunya lusa atau saya maunya akhir pekan atau apa. Mas Dewo tinggal janjian saja sama si onsite layanan premium support kita. Nanti mereka tinggal datang, dia akan bantu solve problemnya Mas Dewo. Dan ini free sepanjang 1 tahun. Jadi yang perlu dia garisbawahi free. Free, betul. Jadi kan kalau biasanya ada beberapa layanan semacam ini kan ada tambahan biaya. Tapi kalau untuk Dell yang dipasarkan oleh PT Datascript, enggak, free. Oke, ini kan keren banget nih bergaransi premium. Jadi tadi Pak Marcel bilang bergaransi premium on-site service ya Pak. Habis itu jadi Datascript viewers nih bisa dapetin IOPC ini dengan spek yang sangat mumpuni ini tadi. Nah itu dan didukung dengan premium on-site service. Itu tentunya belinya di dataskipmall.id. Setuju. Jadi dari awal pre-design semua kita udah jelasin Mas Dewo. Ke produk jeroan kita udah jelasin sampai ke after sales. Setelah saya beli apa? Ini Mas Dewo, Pak Marcel udah ngomong, bohong. Nah tapi dengan after sales artinya Dell dan PT Datascript berani menjamin sepanjang 1 tahun apabila ada masalah kita akan bertanggung jawab. Iya. Keren banget sih. Keren dong. Dan sekali lagi belinya di dataskipmall.id dijamin asli dan bergaransi resmi. Iya dong. Dan penting itu bergaransi resmi. Bergaransi resmi. Oke, tadi kita udah nge-review nih bukan semua ya, jeroan dari produk ini gitu ya. Nah sekarang kita juga akan ada quiz. Atau giveaway nih. Kita mau bagi-bagi hadiah ke Datascape viewer nih. Nah, di sini juga Pak Marcel tadi ada basic sudah menyiapkan beberapa hadiah nih ya Pak. Oh ya. Oke, kalau terus Datascape viewers yang bisa jawab pertanyaan ini itu bakalan dapat set voucher MAP senilai 500.000 dan plus voucher Datascript Mall senilai 100.000 untuk 5 orang yang menjawab benar. Untuk pertanyaan pertama nih, Pak Marcel silakan untuk pertanyaan pertama akan diberikan oleh Pak Marcel nih. Pertanyaannya berapa ukuran layar dari PC AIO 5415? Nah, gimana? Jadi berapa nih? Berapa senti nih? Mau ngukur dulu? Ngapain semua ngukur dulu? Mungkin di screenshot enggak? Jadi sekali lagi kalau untuk teman-teman yang ngikutin perbincangan kita tadi ya, pasti bakal bisa jawab ini. Betul. Lo gak cuma satu doang nih Pak pertanyaan. Ada satu lagi. Pertanyaan kedua ini berhadiah 1 buah tote bag. Jadi di dalam tote bagnya ini nanti akan ada notes dan juga ada e-money dan tentunya voucher dataskipmall.id senilai 200.000. Dan itu untuk 1 orang yang menjawab benar dan tentunya kita juga akan pilih secara random ya Pak kayak tadi gitu. Jadi pertanyaannya adalah nih untuk Datascape viewers, dengerin ya. Berapa total kategori produk yang ada di dataskipmall.id nih. Jadi teman-teman Datascape viewers nih bisa langsung ya kita kasih bocoran aja ya. Buka aja dataskipmall.id. Kelihatan tuh. Nanti kelihatan tuh kategori produknya ada berapa sih. Jadi kita kasih pertanyaan yang gampang aja. Bener gampang banget pertanyaannya. Tadi yang dipilih random kan kalau jawabannya benar kan Mas Dewo. Jadi harus jawab benar dulu. Ya benar. Kan dipilih random. Iya. Nanti cara jawabnya itu mungkin akan saya jabarin lebih detail ya Pak Marcel. Jadi jawabannya itu tulis di kolom komentar di konten video ini ya, konten video review ini, dan juga jangan lupa tulis akun Instagram Datascape viewers. Jadi nanti yang menang akan kita hubungin nih. Lewat Instagram. Admin kita akan hubungin Instagram via DM. Oh, oke. Gitu. Jadi untuk ngasih tahu kamu menang nih dan akan kita kirimin hadiahnya. Ya. Mas Dewo, ini bagian ini biasanya orang udah pada skip nih, udah ada muncul yang lain nih, ya kan? Pasti yang Mas Dewo dimasukin di description juga dong. Oh iya benar. Jadi tentunya ini juga akan kita masukin di description, di kolom description. Bisa. Gitu. Jadi untuk pengumumannya nih nanti pemenangnya itu juga akan disampaikan di episode Datascape Product Review selanjutnya. Jadi untuk teman-teman juga pantengin episode selanjutnya ya. Jadi untuk tahu pemenangnya gitu di episode berikutnya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi YouTube channel PT Datascape biar nggak ketinggalan. Sekali lagi pertanyaan cara jawab dan persyaratan juga kami tulis nanti di kolom deskripsi ya. Jadi biar nggak lupa dan bingung. Ya nggak bingung. Gitu. Oke deh Pak Marcel.
Thank you banget atas waktunya. Thank you Deo udah diundang, dikasih kesempatan juga buat jelasin DL.io. Sampai bertemu kembali di episode yang akan datang ya untuk mereview produk-produk yang ada di Datascape dan termasuk produk-produk Dell yang lainnya ya. Yang tadi kita bilang ada monitor, ada laptop segala macam itu ya. Datascape viewers, sampai jumpa pada Datascape product review berikutnya.